Selamat siang, mohon maaf terlambat karena saya hari ini jadi DPJP di Polri sehingga harus absennya 3 kali, jam 8, jam 10, jam 12. Jadi saya masih bolak-balik jam 8 ke rumah sakit dulu, terus ke sini, balik lagi ke sana, balik lagi ke sini, nanti balik. Ya begitulah, nikmati aja. Semester 3 mungkin belum kenal sama saya ya, karena kalau yang klinis itu memang lebih banyak di rumah sakit daripada di MK. Kami hanya muncul di MK kalau misalnya ujian kuliah, ujian UKM BPD, terus udah paling ya itu aja sih, sehingga yang klinis itu jarang muncul, jarang nampak. Oke, saya Dr. Ari Kusumawardhani dari bagian dermatovenerologi. Jadi kalau zaman dulu itu spesialis kulit dan kelamin. Sejak tahun 2023 diganti menjadi dermatovenerologi dan estetika karena ada confuse tuh, dokter kulit itu bisa nggak sih mengenai estetika? Karena sekarang lagi banyak banget tuh ya GP atau dokter umum yang khusus kecantikan gitu kan, sehingga malah kita yang dipertanyakan. Jadi akhirnya dari kolegium dan perdosi diusulkan gelar spesialis dermatologi dan estetika. Spesialis saya adalah dermatokosmetik dan estetika. Jadi kan ada banyak ya, ada dermatologi anak, tropic infection. Kalau dokter Rahmat tadi tropic infection, nanti siang dokter Endra subfine, jadi venerologi. Kemudian dari imunologi ada bedah kulit, ada spesialis TBK, tumor bedah kulit, itu beda-beda. Nanti semakin ke atas semakin mengerucut kecil ya, jadi semakin tidak. Kalau GP itu general practitioner, berarti semuanya tahu ya, berarti pintar kalian ya nanti daripada saya. Kamu semua bisa sih, saya pakai stetoskop tuh udah gitu, udah lupa. Baca lab masih, tapi kalau pakai stetoskop kita sekarang pakainya dermoskop. Jadi stetoskopnya khusus bermahal sih. Karena semakin spesialis, semakin belajarnya semakin dipersempit. Untuk kelainan-kelainan yang ya kayak gitu, batuk, pilek itu sama saya udah opok berarti ya karena suka. Oke. Ini kita topik, saya diberi tugas untuk menyampaikan topik bakteri infection gitu ya. Bakteri, infeksi bakteri ya, yang berhubungan dengan bakteri, yang bakteri itu menyebabkan infeksi. Kenapa terjadi infeksi? Ya sebenarnya ada ketidakseimbangan antara host, environment, dan agent. Sebenarnya itu aja sih yang perlu diperhatikan. Kalau misalnya hostnya dalam keadaan imunnya terganggu, atau misalnya agentnya sedikit tapi hostnya keok gitu ya bisa. Hostnya bagus, agentnya sedikit ya nggak jadi infeksi kan gitu. Atau misalnya environmentnya gitu, kayak misalnya kalian berasal dari yang paling jauh mana? Yang Bima? ATM. Apalagi ada dari kalian nggak ada ya? Mungkin paling pinter gitu di sana, tapi ternyata environmentnya, teman-temannya itu ternyata tidak mendukung, dolan terus, tomboy gitu, akhirnya kelepot juga di sini. Gitu ya, environment itu sangat-sangat berpengaruh. Lingkungan maksudnya, lingkungan itu ya lingkungan sekitar kita itu. Jadi kita mulai aja. Nah, pyoderma itu merupakan infeksi kulit yang pyogenik. Artinya pyogenik itu menyebabkan memunculkan pus atau nanah. Kalau nanah itu bahasa kedokterannya pus gitu ya. Jadi kalau misalnya ditulis
tulisan status gitu ya, jangan muncul jangan nanah positif gitu. Nah, tapi kalau di anamnesis boleh. Nanti kalau sudah naik semester 3 tuh masih bloknya. Kalau dulu saya anatomi dulu, fisiologi dulu, baru nanti kalau sekarang blok ya, blok. Nanti bosen sih memang karena belum lihat aslinya kayak apa. Nanti koas sekarang tuh ada koas senior, mahasiswa junior. Saya sebenarnya juga bingung sih, itu mesti diapain gitu. Karena cepet banget perputarannya. Makanya sekarang pun kan observer ya, nggak boleh pegang. Nah itu dia. Ya masih banyak perbaikan sih untuk kalian sehingga kalian menjadi terdepan di bidangnya, artinya bisa bersaing dengan lulusan yang lain atau lulusan dari luar. Karena sekarang kan ini juga mau buka ya kardiolog yang baru kan itu SDM-nya bukan dari sini toh, bukan. Nah kalian malah terus piye mau di mana? Ya makanya harus meningkatkan kualitas. Ini juga saya lagi menyusun modul-modul untuk umum sebenarnya. Ya saya juga bingung nih nanti kompetensinya tuh piye itu kan sekarang berdasar pada kompetensi. Kalau tidak sesuai kompetensi kan nggak boleh. Itu ya. Makanya harus meningkatkan kualitas sih, artinya ya belajar. Sekarang kan udah bisa browsing, udah pakai ChatGPT, AI. Kalian punya AI, kita punya yang buat ininya buat ngecek kalian gitu pakai AI apa enggak? Ya, bukan itu ada lagi sih. Nggak apa-apa, pakai AI itu boleh, tapi dihumanisasi artinya coba cek itu benar apa enggak. Kadang-kadang si AI bilang, saya juga minta cariin jurnal gitu ya. Bener jurnalnya, tapi dia bilang 2013, saya buka 2018. Beda dong. Beda. Ada yang benar, ada yang enggak. Namanya juga mesin. Oke, penyebabnya apa? Penyebabnya ini adalah Staphylococcus aureus yang sering menyebabkan itu. Dan dia merupakan suatu gram positif. Walaupun memang dia menginvasi superficial, tapi dia bisa menyebabkan invasi sampai ke deep atau ke soft tissue. Nah, Staphylococcus itu ada dua, yang koagulasi negatif dan positif. Biasanya memang sebenarnya Staphylococcus ini merupakan suatu flora lemak. Artinya apa? Ya ada di mana aja, misalnya kayak di badanmu dikerok, ya nanti ada Staphylococcusnya, tapi dia tidak patogen. Menjadi patogen kenapa? Ya karena environmentnya gitu ya. Jadi akhirnya dia berubah jahat. Jadi kayak misalnya seorang alim terus ditaruh di tempat yang jahat-jahat itu, penjahat gitu ya. Mungkin nanti suatu saat dia akan berjahat juga, karena kalau lingkungannya setiap hari sebelahnya mabok, judi gitu ya, lama-lama kan dia tertarik. Nah itu dia, gampangannya gitu, ya nggak? Ya, nah misalnya kan ke rumahnya, circle-nya anak-anak yang baik, belajar gitu ya akhirnya menjadi baik. Nah, bioderma ini ada beberapa ya. Jadi yang superficial, dermis sampai dalam. Yang pertama adalah yang dia paling superficial itu epidiko. Dia sampainya di epidermis saja. Tapi kalau yang kelima itu lebih dalam dari epidermis, jadi dia sampai epidermis atas. Polikulitis itu di poligon rambut, folikel karbunkel, poligon rambut dan sekitarnya. Erisiplas lebih dalam dari ektima, kemudian selulitis lebih dalam lagi dari erisiplas, jadi sampai ke subkutis bagian atas. Nah pertama adalah petiko yang non bulus. Non bulus kenapa? Ya sebenarnya ada bulannya juga, tapi cepat hilang ya, cepat kempes gitu. Biasanya lebih banyak pada anak-anak, terutama adalah
wajah, daerah hidung, mulut. Kenapa? Karena lebih sering didahului oleh ispa. Biasanya papul eritem gitu, kemudian jadi krusta hani kalau krusta papul, jadi seperti madu. Ya kalau ini boleh sih ya, jadi kayak nek hitam ya enggak jadi kayak madu gosong. Hani kalau casting, jadi krustanya tuh kuning gitu. Krusta ini anak bayi, bisa juga pada adult atau dewasa, pada orang-orang yang imunokompromis, misalnya pada diabetes mellitus, kemudian pada HIV ya, yang sekarang banyak banget itu angka HIV-nya meningkat, terutama di Solo. Makanya wali kotanya yang kos-kosan cowok siapa tuh akan digerebek sama wali kota karena terduga hubungan sama jenis. Kalian nggak baca? Solo. Hati-hati loh ya, karena kunjungan poli di RSDM juga banyak, isinya laki-laki. Nanti kalau koas deh, kalau udah koas tahu seperti apa, terus kondisinya seperti apa gitu. Kalau sekarang mungkin masih tabu, masih merasa gimana ya, aneh gitu ya. Tapi nanti kalau udah terlibat di dalamnya, kalau sudah mulai koas, apalagi nanti ke BDS, ya seperti itu gitu. Maksudnya dunia ini seperti itu gitu. Nggak bisa ya, kalau sekolah tuh soalnya kan kalian sekolah pulang terus uang minta gitu ya. Padahal usia kalian berapa? 20 something ya, 19, ada yang 23, 24 enggak? Nanti di SKS 20-an. Makanya angka dependensi, jadi angka ketergantungannya itu mahasiswa kedokteran itu lebih tinggi daripada mahasiswa yang lain. Kenapa? Hal itu kalau dibilang repotin, paling repotin. Ya nggak? Ya nggak? Berpikirlah gitu loh. Saya pun dulu iya. Karena apa? Karena ya itu festival tapi tidak bisa kerja. Kenapa? Karena ada sekolah. Soalnya sulit. Apalagi sekarang 20 berapa itu udah selesai langsung dapat isi setahun, nanti sekolah PPDS repotin meneh. Kalau nggak misalnya udah nggak kuat nikah dulu sama temennya, terus repotin orang tuanya, nggak ada kerja nikah, ijen gitu. Makanya nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Ya, makanya tuh tunjukkan bahwa memang kalian tuh berkualitas. Kalau uang nggak masalah, tapi ya harus hasilnya benar, artinya memberi ada nilai-nilai, banyak nilai positif. Karena kalau dibanding dengan yang lain tuh usia kalau di luar negeri kan sudah mandiri tuh ya, dianggap sudah nggak tergantung sama orang tua. Usia 21 tuh ada, jadi biasanya udah dikeluarin dari kartu keluarga. Nggak apa-apa, kita startnya lebih lambat, tapi nanti larinya terlalu cepat. Ya kan? Saya usia saya 24 selesai, PTT 23 tahun, terus lulus spesialis 30 loh, 30 something sih coba, baru kerja. Padahal teman-teman saya udah 24 kerja, gimana dong? So sad banget ya. Tapi ya udah, kita kejar ketinggalan itu dengan apa? Ya dengan bekerja, dengan sekolah yang baik. Gak enak sekolah itu, gak enak. Saya pun merasa gak enak banget sekolah. Saya sekolah berarti 11 tahun kan, karena spesialis, terus subspesialis, S3 itu gak enak. Apalagi
saya harus bekerja, harus punya anak. Kalau pas asik enggak ya, tapi begitu spesialis itu terus S3 kan udah banyak tanggungan, harus kerja juga gitu. Tapi ya harus bisa, karena yang aja bisa ya kita buat gitu ya. Yang tadi non bulus sekarang bulus seperti itu. Yang ini sih sebenarnya bulat juga, tapi dia gampang pecah dan meninggalkan residual yang namanya Collaret-Ausskiel. Jadi kempes gitu loh, kempes seperti ini. Ini yang nggak bisa ini, yang ujung ini bula-bula gitu, terus karena bulanya kendor, terus gampang pecah. Kalau misalnya balon itu kan balonnya isinya sedikit ya, jadi gampang pecah. Jadinya seperti yang kanan ini, yang Collaret seperti itu. Terus ektima itu kalau kalian lihat kakinya ada yang ini enggak, apa luka dulu waktu kecil luka gitu. Terus sekarang jadi koreng tau gak sih? Nah itu koreng. Mungkin yang dulu waktu kecil korengan sekarang jadi bure. Bure itu apa? Bure itu kayak bukan. Bure itu kalau ada cangkir biru yang garis-garis hijau tapi hitam, jadi burian gitu, tau nggak? Bekas-bekas, nah itu. Nah, kenapa terjadi ekzima? Ya karena ada penyebabnya ini, si Staphylococcus aureus yang bermasalah ini. Memang dia masalah banget ya. Sakjane dia nggak masalah, tapi jadi masalah ya, karena ada perubahan dari lingkungannya. Biasanya memang si ekzima ini jadi ulkus gitu. Kalau urutannya dikletek, dalamnya ulkus dangkal yang bentuknya punch out. Biasanya dia memang lebih banyak di lower ekstremitas ya, atau memang pada orang-orang yang dengan berapa desimilitus gitu, atau misalnya pada pasien-pasien dengan yang hygiene dan sanitasinya jelek. Nih kayak gini korengan itu loh. Ini banyak banget. Ini pada pasien diabetes dan CKD itu gagal ginjal yang kronik. Terus folikulitis. Folikulitis itu ya infeksi pada folikel rambut. Kalau misalnya yang cowok suka setting cukur, tuh ada bintik-bintik kecil kayak jerawatan. Itu ya bukan akne. Akne tuh, kalau akne itu harus ada komedonya. Kalau ada komedonya ya folikulitis. Biasanya emang sering pada daerah barbe, daerah janggut. Kalau perempuan bisa di kaki, karena apa? Suka setting juga kan. Perempuan tuh kan nggak suka kakinya ada bulunya ya. Ya nggak sih? Anak sekarang itu ada aja di setting, diapain, padahal kan nggak ada bulunya kan, kayak pakai meja karena bulunya. Kan ketiaknya di setting juga, terus habis itu wudhu dan itu. Terus furunkel itu folikulitis yang ada radang di sekitarnya, jadinya kalau tadi folikulitis di folikel rambutnya tok, ini adalah di sekitarnya. Penyebabnya ya sama. Biasanya memang lebih sering pada orang-orang itu ketika infeksi dengan imunokompromis ya, misalnya hepatitis atopi, bisa juga dia sering kegaruk, gatal, terus ini infeksi. Atau misalnya orang skabies atau pediculosis, itu juga karena gatal, dia kena misalnya skabies, digaruk, gatal, terus terinfeksi namanya infeksi sekunder. Itu bisa juga. Karbunkel itu merupakan gabungan dari furunkel. Misalnya ini 1, 2, 3, 4 jadi 1, jadinya karbunkel. Berarti matanya ya 4, ya kan? Jadi koalisi gitu, membentuk suatu koalisi. Beda lagi dengan abses. Kalau abses itu memang dia dari awalnya memang bukan dari folikel, jadi infeksi aja, dia membentuk suatu kavitas atau apa ya, kayak gua gitu yang isinya nanah. Nah ini cantengan.
Udah pernah belum campangan? Nggak pernah. Biasanya yang kakinya itu bentukannya antara nail plate sama ini jempol sih, sama nail plate-nya sama jempolnya itu jempolnya lebih, nail plate-nya lebih kecil dibanding kukunya, sehingga kukunya nonjok ke sana. Atau biasanya pada orang-orang yang suka pakai sepatu yang kekecilan. Enggak sih ya. Biasanya cewek tuh yang suka pakai pantsus, high heels, itu lebih sering kena ini campangan ini. Jadi dia radang di kulit sekitar kuku, bukan di kukunya loh ya. Nanti kalau di kukunya onychomycosis beda lagi. Biasanya nyeri ya, apalagi dari jempol. Biasanya dilalah keinjek temennya lah, kena apalah, tambah gede gitu. Ini jadi bagan untuk kita melihat dari mulai anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian klasifikasinya ya, tapi biodinamik. Nanti bisa dilihat sampai imaging, jadi sampai mau di MRI apa enggak, atau mau kalau di luar negeri itu suatu infeksi itu biasanya di PET scan. Saking ini ya, kalau di luar itu kan pasiennya di luar mana deh, nggak semua luar negeri begitu deh. Kalau Papua New Guinea ya enggak ya. Jadi negara maju, jadi kalau negara maju itu memang pasiennya kan dikit ya, sehingga kapasitas dikit dan alatnya banyak, sehingga kadang-kadang tuh lebay gitu loh. Itu di PET scan untuk tahu tuh dia ada infeksi lain apa enggak. Padahal di sini pasien saya 27 tahun, breast cancer, diduga breast cancer tapi nggak tahu primernya di mana. Mau PET scan aja susah karena mahal. PET scan itu di Indonesia 15 juta. Hanya untuk imaging aja menentukan primer tumornya itu di mana. Di sana turun aja di PET scan. Ya, beda ya. Kayak saya kemarin kursus bulan apa tuh? Ini bulan apa sih? Oktober, Agustus kalau nggak salah ya. Saya kursus di Korea, di Seoul. Nah, ternyata di sana itu kan ops gym gitu ya. Di sana itu opsnya sudah nggak banyak kerjaan. Kenapa? Nggak ada partus, nggak ada yang mau punya anak. Makanya beralih dari jadi GYN, mereka bilangnya tuh GYN itu gym ops gym kan, gym jadi GYN. Jadi karena mereka beralih ke rejuvenation, termasuk kayak rejuvenasi di vagina, atau misalnya mau penis jadi vagina atau gitu. Ya bisa aja. Makanya jadi berubah bergeser ya, dunia pembiaman seperti itu. Itu karena nggak ada. Jadi saya tanya sama ini kan seorang dulu dia pernah kerja di rumah sakit selama 6 tahun, tapi karena nggak ada kerjaan, nggak ada delivery, nggak ada partus, sehingga ya udah akhirnya dia mengembangkan sebagai GYN. Memang kalau kita lihat tuh gitulah ya. Kalau Jepang itu kan juga manusianya semakin lama semakin habis karena nggak mau pada punya anak. Makanya kalau mereka nanti suatu saat kalian kedatangan mahasiswa luar gitu ya, mungkin dia takjub gitu kalau lihat partus itu lahiran. Karena apa? Nggak pernah, nggak ada pasien. Cuma tapi ini saya lagi ada mahasiswa adaptan dari Cina. Dia S1-nya di Cina, spesialnya di Cina. Di sana banyak banget orangnya. Tapi memang ini ya teknologinya tuh cepet banget Cina itu, cepet banget. Tapi dokternya biasa banget sih. Teknologinya masya Allah banyak banget. Jadi kayak robot gitu ya, robotik. Kayak misalnya orang paresis dibikinin kayak robot kakinya. Jadi
bisa jalan gitu. Terus alat-alat manekin, saya lebih pengen beli manekin nih dari Cina karena ini banget teknologinya itu, karena mereka mau belajar. Kadang-kadang mereka suka beli barang terus dibongkar terus pelajari. Tapi memang karena komunis ya, jadi harus manut orang-orangnya ya manut gitu. Pekerjaannya memang katanya tuh dari ya pagi sampai sore gitu. Memang penduduknya banyak, saingan sama Indonesia. Cuma mereka lebih produktif. Kayak iPhone gitu ya, jadi kayak apa namanya, home industry itu bikin apa namanya, Huawei Xiaomi ya. Xiaomi itu juga ada mobilnya kalau di sana. Iya, ada mobilnya, makanya sih belum masuk. Nanti deh tak aja kapan-kapan si dokter itu dari Cina. Banyak yang ini sih, banyak yang kita masih belum belajar gitu. Dan murah. Kalau standar, kalau kita penelitian itu kemarin saya standarnya pakai iPhone 13. Ini ada jurnal di satu pakai Xiaomi yang harganya cuma berapa ya? 2-3 juta gitu. Sekarang tergantikan sama itu. Padahal sebelumnya kalau kita penelitian untuk foto pasien itu, kalau nggak kamera DSLR pakainya iPhone minimal 13. Padahal iPhone 13 kan mahal ya. Nah, sekarang juga berubah nih jadi Xiaomi yang harganya cuma 3-4 juta. Oke. Ini ya tabel different diagnosis dari stabil fokus audio. Wow, ini banyak banget nih. Sebenarnya sih gampang aja. Apapun penyakitnya, apapun jenisnya, ini mau selulitis, mau apa, obatnya itu antibiotik toh, gram positif. Jadi kalian bisa pilih aja yang mana, terserah mau amoxicillin, mau cefadroxil, mau azitromycin, mau apa lagi ya, tergantung nanti ininya, rekomendasinya. Artinya kalau misalnya alergi amoxicillin pakai apa misalnya, atau anak-anak bolehnya pakai apa, atau wanita hamil pakai apa, nanti bisa dilihat di itu. Nah, ini namanya intertrigonosis streptococcal infection. Jadi seperti tinea atau seperti candida ya. Tapi penyebabnya bukan tinea, bukan candida. Mereka adalah bakteri. Kenapa? Karena ada tempat-tempat yang mengalami oklusi atau gesekan-gesekan. Misalnya pada jari ana, pada aksila gitu ya. Dia lebih ke nyeri daripada gatal. Kalau yang jamur ataupun yang candida itu kan lebih gatal ya, tapi kalau ini lebih ke perih, infeksi. Kemudian keratolysis. Kalau kalian lihat ini, nanti nggak lupa sih, karena penyakit ini sudah lumayan jarang. Biasanya pada orang-orang yang suka main pekerjaannya di air, misalnya mencuci gitu ya, pokoknya kecek air lah. Penyebabnya bukan jamur tapi Micrococcus sedentarius. Nanti bentuknya seperti ini. Nah, nih bolong, kakinya bolong. Ayo buka kaki. Biasanya kalau hidrosis kakinya berkeringat, terus pakai sepatu terus, itu juga ini kadang suka agak bau gitu sih. Nah, ini gampang jadi pengobatinya cuma dikasih antibiotik aja, nanti membaik. Nanti kalau di koas lebih ini lagi loh. Nah, di horor kalau orang-orang yang end stage HIV itu kan ya AIDS ya, itu kan sudah begitu. Atau enggak misalnya udah end stage AIDS terus di tekanan negatif, ada tuh kayak lorong gitu namanya, ruangan dengan tekanan negatif, itu dihuni oleh pasien-pasien dengan end stage HIV AIDS, kemudian TB yang apa tuh MRSA itu di situ kayak gua tekanan negatif. Nah, biar nggak itu nanti kalau kalian udah koas ke situ bisa, jadi bisa lihat
sajane pasien-pasien tuh kayak apa sih gitu. Kalau sekarang kan masih ini ya, masih aja, siapa namanya, belum lihat realnya. Kemudian eritrasma ini juga seperti tinea, tapi penyebabnya ini minotissimum ini. Dia biasanya memang pada orang-orang dengan imunokompromis. Ya memang Pak, penyakit ini lebih sering pada orang dengan pasien dengan imunokompromis ya, baik itu misalnya kecil atau anak-anak atau ada penyadap ya, biasanya memang HIV, kemudian DM, kemudian gagal ginjal ya, seperti itulah. Dia reddish brown, jadi merah kecoklatan, ada beberapa gel kayak suam gitu ya. Bisa juga dia concomitant infection, artinya bercampur dengan candida atau dermatoid yang lain. Kalau diberikan pemeriksaan dengan Woodland, dia akan memberikan fluorescensi colored, jadi merah bata gitu. Kenapa? Karena ada concomitant yang diproduksi oleh bakteri. Biasanya kalau dilihat di Woodland, kalian seneng, oh dapat gitu, padahal pasiennya yang sakit ya. Karena kita tuh suka, ini merupakan suatu rezeki buat kita, tapi musibah buat mereka. Kalau pas saya lagi penelitian antraks itu kan jarang ya, jadi antraks itu suatu zoonosis sih sebenarnya, bakteri juga, tapi dia bakterinya itu kalau di tanah itu sampai 60 tahun. Nah kan outbreaknya jarang, sebenarnya sih waktu itu tahun berapa ya di Gunung Kidul, karena ada suatu komunitas di desa itu memang yang makan daging dari sapi yang mati gitu. Itu sehingga si sapinya yang kena antraks sebenarnya, tapi itu kayaknya kena manusianya jadi meninggal. Terus kalau di hutan ya jadi urkus-urkus gitu. Ya masa Indonesia itu ya kadang sedih gitu loh. Paling kalau misalnya ini kan Gunung Kidul itu di Indonesia ya, akhirnya di Jawa Tengah, tapi itu jauh bro, dan nggak ada sinyal di tempat itu kayaknya setiap berapa tahun padahal dikasih tahu edukasi, terus tanah sudah di plester itu untuk pakai semen, itu harusnya sudah nggak ada infeksi lagi, tapi yo ada aja setiap berapa tahun ya, kayak setahun 2 tahun. Terus ini rabies, nah rabies itu Solo terbanyak, jadi kebutuhan ya, karena makan orang Solo tuh suka makan guguk ya, tidak ditenakin, tapi jadi saya kebanyakan ikut itu sih rapat-rapatnya gitu. Jadi kebutuhannya guguk itu sekitar 17.000 per bulan, karena itu nggak diternakan, kan nggak ada anjing yang menernakan, kan liar semua, makanya untuk ini rabiesnya kan jadi nggak divaksin gitu, makanya nggak boleh makan sesuatu yang berat. Ya, ini eritrasma ya, jadi bentuknya seperti tinea, tapi lebih ke perih dibanding gatal. Diagnosis, jadi pemeriksaan fisik aja sudah cukup, atau misalnya dengan Woodland, bisa di biopsi juga, tapi sih tidak terlalu dianjurkan ya, karena sudah bisa terlihat dari pemeriksaan. Ini ya DD-nya bisa tinea versicolor atau tinea floris atau inverse psoriasis. Jadi psoriasis yang kebalik karena merah ya. Nah, manajemennya gimana? Bisa diberikan krim atau solusio, aqua yang topikal itu menjadi dilamisin atau erythromycin. Kalau misalnya banyak, bisa kita berikan erythromycin oral sampai 14 hari, atau bisa diberikan erythromycin 1 gram. Nah ini sekarang selulitis itu ya sebenarnya bakteri juga ya. Dia lebih banyak di ekstremitas bawah, kemudian bisa unilateral, bisa bilateral juga. Ya kalau mau kenapa bisa unilateral, bisa bilateral ya suka-suka bakterinya yang menginfeksi ya, dan suka-suka orangnya juga hostnya itu gimana. Jadi biasanya udin,
eritem, kemudian terabahangan. Kenapa? Karena ya ada infeksi, ada proses inflamasi di situ sehingga terabanya hangat. Kemudian bisa disertai dengan demam, leukositosis, kemudian bisa ada leukositosis inflamatory markernya bisa meningkat. Nah ini selulitis bisa kena di mana aja sebenarnya, bisa di ekstremitas, bisa di wajah, bisa di mana aja. Tergantung nanti kode entry atau masuknya si bakteri itu di mana. Ini erisiplas itu lebih superficial daripada selulitis. Jadi kalau selulitis itu dari base ke bawah hampir semutan, tapi kalau erisiplas di bagian sebagian atas. Dia lebih cerah. Kenapa? Karena lebih superficial sehingga batasnya juga lebih tegas. Nah, yang paling penting, yang paling emergency adalah Staphylococcus aureus skin syndrome, di mana ini bukan merupakan infeksi tapi toksinnya yang menyebar ke seluruh tubuh, lebih sering pada bayi dan anak-anak. Kenapa? Karena ginjalnya belum berfungsi dengan sempurna sehingga sekresi toksinnya belum bagus ya, sehingga akhirnya si toksin itu jadi bukan bakteri ini tapi toksinnya. Kalau kalian misalnya nge-swab di lesinya ya nggak akan ketemu bakteri karena toksinnya aja, toksin dari Staphylococcus. Ini seperti ini bentukannya, bulat, superficial, kemudian cepat hilang menjadi squama. Sering confuse dengan Stevens-Johnson syndrome. Tapi kalau di Stevens-Johnson ada keterlibatan mukosa, tapi kalau di S4 ini enggak ada. Makanya ini kalau kita lihat hidungnya aman, enggak ada apa-apanya, enggak ada prosta, kemudian bibirnya juga enggak ada prosta hemoragik, matanya juga enggak ada serial injeksi. Ini karena enggak ada proses alergi ya, pure karena infeksi. Ya, oke, terima kasih. Ada yang bertanya nggak? Habis ini ngapain? Makan. Jam 11 makan.